Runtuhnya tembok Yeriko, kuasa Tuhan atau penurutan manusia? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih mempelajari seri kitab Yosua dan kita sampai pada episode kelima dengan judul Yeriko. Nah, untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat mengharapkan sahabat Inverse mempelajari buku panduan Inverse secara pribadi, baik sesudah atau maupun setelah menonton video ini. Dan saya bersama-sama dengan Kalana, Sarah, dan juga Pendeta Wilson. Shalom semuanya. Shalom. Oke, Kalana boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk mendiskusikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua di sini dan juga baik bagi para pendengar. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan membacakan secara bergantian Yosua 6 ayat 1 sampai dengan 9. Sahabat Inverse boleh membaca selengkapnya dari Yosua pasal 5 sampai 6. Baik, Yosua 6 ayat 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4 sampai 6. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat 7-9, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Oke. Pelajaran kita tentang tembok Yeriko ini kita pelajari sepanjang pekan ini, yang pastinya kita sudah sering dengar, bahkan ada lagunya di kelas anak-anak ya. Namun ada hal menarik yang terjadi yang sering terlewat sebelum kejadian yang tadi kita sudah baca ya terjadi. Mungkin Pak Pendeta boleh elaborasi ya apa yang terjadi sebelum tembok Yeriko ini akan roboh. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terjadi di pasal 5 itu adalah bahwa yang pertama mereka mengadakan upacara sunat pertama kali. Jadi di dalam sepanjang 40 tahun di padang gurun itu tidak pernah disebutkan sunat ataupun paskah. Ya, kemungkinan karena setelah anak lembu emas dan juga pemberontakan di Kades Barnea itu yang mereka nggak jadi masuk ke tanah Kanaan, dihentikan sementara. Jadi ketika mereka mau memulai lagi, ya diselesaikan lah. Ya kalau tadi baca celah dari Mesir itu akhirnya dihapuskan, dibersihkan. Dan setelah itu Yosua bertemu dengan yang disebutkan sebagai panglima bala tentara Allah, gitu kan. Lalu ketika Yosua datang, nah ini yang menarik ini. Mungkin Yosua lah hanya satu-satunya yang ketika bertemu dengan makhluk ilahi, ya apakah malaikat ataupun teofani, apakah itu Allah ataupun Yesus sendiri, yang nggak langsung ketakutan. Dia malah bertanya, siapakah kamu? Apa kamu bagi kita atau kamu melawan kita? Wah, hebat dia gitu ya, memang ini panglima perang dia. Tapi yang menarik jawabannya adalah tidak. Jadi panglima bala tentara ini mengatakan ya dia bukannya mengiyakan adalah teman atau tidak kami adalah musuh, tapi dia mengatakan bukan keduanya.
tapi sebagai panglima bala tentara Allah. Artinya apa? Bahkan ketika Yosua ini sedang bertemu dengan makhluk ilahi ini dan mencoba untuk mengkategorikan, mengkotakkan, oh ini teman atau musuh, makhluk ilahi ini mengatakan bukan dua-duanya. Saya ini panglima bala tentara Allah. Jadi yang akan terjadi adalah kehendak ataupun rencana Allah. Kalau kamu baik ya, ini mungkin tambahan lah ya. Kalau kamu baik ya kita kawan. Kalau kamu nggak menurut ya kita bisa jadi lawan ataupun bisa menjadi bukannya pembela malah jadi penghukum. Nah, jadi kira-kira seperti itu, dan banyak kali itulah yang terjadi juga sepanjang sejarah bangsa Israel. Ketika mereka dekat dengan Tuhan, ketika mereka menurut, ya Tuhan berperang untuk mereka. Tetapi ketika mereka tidak setia, malah Tuhan mengirimkan hukuman ataupun masalah bagi bangsa Israel. Kira-kira mungkin seperti itu juga sebelum mereka masuk ke dalam cerita penyerbuan ke Yeriko ini. Oke. Dan setelah Yeriko itu jatuh, Tuhan melarang bangsa Israel mengambil jarahan karena dikhususkan untuk Tuhan gitu ya katanya. Mengapa Tuhan memberikan larangan tersebut dan apa pelajarannya bagi kita saat ini? Jadi kenapa Tuhan melarang bangsa Israel pada saat itu untuk mengambil barang jarahan dan lain sebagainya? Ini bukanlah satu larangan yang random yang kayak, gue pengen larang aja, mereka nggak boleh ngambil gitu. Tapi ada makna rohaninya kalau kita baca lagi di Yosua 6 ayat 17-19 bahwa memang Tuhan pengen karena itu adalah bangsa yang pertama kalinya mereka taklukkan lagi sebelum memasuki tanah Kanaan, sehingga Tuhan ingin supaya itu dikhususkan bagi Tuhan semuanya barang-barang tersebut. Dan di sini juga aku melihat bahwa Tuhan ingin mengajarkan bangsa Israel untuk sekaligus mengingatkan bahwa mereka harus tetap menurut sama Tuhan. Tuhan udah kasih kemenangan nih, akankah mereka menurut setelah saya memberikan kemenangan ya kan? Dan tetap mengutamakan Tuhan. Nah, ini adalah bagian dari ujian yang mungkin Tuhan mau kasih ke bangsa Israel pada saat itu. Ya, pelajarannya adalah yang pertama sebenarnya kan diinstruksikan dulu kan sama Tuhan untuk memang gak ambil jarahan gitu. Yang pertama pasti kita harus belajar tentang penurutan. Kalau Tuhan kasih perintah ini ya kita nurut, lakukan yang itu. Yang selanjutnya adalah kita belajar untuk gak take credit gitu. Jadi kesuksesan kita dalam apapun itu, kalau di sini kan tentang perang mereka melawan orang-orang di Yeriko ya. Jadi kita belajar untuk nggak bermegah diri. Oh, ini semua terjadi karena saya. Ini semua terjadi bisa sukses itu karena usaha saya gitu. Karena kan seringkali perang itu biasanya mereka ngambil jarahan itu untuk menandakan kemenangan mereka, untuk jadi pride-nya mereka gitu. Kita belajar untuk nggak membanggakan diri sendiri. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita juga belajar kita bermegah, tapi karena kita punya Tuhan gitu. Jadi ketika kita juga mau bermegah, ya alasannya tuh di sini diingetin lagi bukan karena kita tapi karena Tuhan. Oke. Kita throwback lagi sedikit. Itu kan peristiwa setelah yang akan terjadi, yang harus terjadi ya setelah tembok itu jatuh. Tapi sebelum itu, setelah tembok itu jatuh juga, Tuhan itu memerintahkan umat pilihannya untuk membunuh semua yang ada, gitu ya. Tapi di saat yang sama justru menyelamatkan Rahab, seorang perempuan sundal ya. Mengapa Tuhan bertindak seperti itu? Apa yang hal ini ajarkan tentang kasih dan keadilan Tuhan? Soalnya agak kontradiksi gitu kan. Ya mungkin pertama-tama kita harus tahu dalam konteks apa Allah menyuruh mereka untuk membinasakan bangsa Kanaan ini, dan dalam konteks apa juga Allah menyelamatkan Rahab ini. Mungkin kalau kita mundur harus mundur ke dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke berapa ya? 6 atau 19 atau 12 lah, tentang bagaimana ketika Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, Allah bilang, oke, tapi nanti masih 400 tahun lagi. Kenapa? Karena kedurjanaan orang-orang ini belumlah genap. Jadi maksudnya Allah memberikan waktu bagi bangsa Kanaan ini untuk ya menerima, untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat ya. Mungkin kalau kita bahas kejahatannya apa ya, mempersembahkan bayi-bayi, lalu imoralitas, perzinahan, apa segala itu dilakukan. Ketika mereka diberikan kesempatan tidak berbalik, ya berarti penghukuman itu akan tiba, dan pada saat ini bangsa Israel yang dipakai untuk menghukum. Namun ketika mereka dipakai untuk menghukum, tetap ada orang-orang yang akan menerima peringatan itu, dan Rahab lah yang
di sini di highlight sebagai orang yang menerima peringatan, dan ketika ia menerima peringatan dan berbalik, maka diampuni dan diselamatkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang di satu sisi mengampuni orang yang bersalah ketika bertobat, dan di sisi lain tidak membiarkan orang yang bersalah itu lolos dari penghukuman yang memang pantas untuk diterima atau yang memang perlu. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain kita juga bisa pahami bahwa mereka sementara bangsa Israel ini kan mau membangun suatu bangsa, suatu kerajaan. Dan supaya tidak ada pengaruh-pengaruh buruk, ya berarti yang hal-hal yang najis dan hal-hal yang berdosa ini perlu dihilangkan. Dan itu adalah sesuatu yang kalau bisa dibilang apakah itu wajar, apakah itu penuh kasih, ya mungkin analogis yang terbaiknya adalah misalkan kalau ada orang gitu kan sakit gitu kan, luka dan lukanya membusuk gitu kan, dibiarin atau tidak. Kalau dibiarin kan sayang ini apa segala, tapi kalau dibiarin kan akan menghancurkan jaringan-jaringan tubuh yang lain, terpaksa harus amputasi atau dipotong. Mungkin kira-kira seperti itu analogi secara singkatnya. Oke, thank you Pendeta. Dan kalau kita mundur lagi, tadi sudah disebutkan oleh Pendeta bahwa hal yang menarik adalah bangsa Israel diperintahkan untuk bersunat dan merayakan Paskah sebelum pertempuran Yeriko. Mengapa Tuhan tadi menyuruh mereka? Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta juga ya, kenapa di awal. Nah, sekarang makna rohaninya bagi kita orang muda sebelum menghadapi pertempuran rohani itu apa? Ya, sebenarnya Paskah sama sunat itu sendiri kalau kita baca di Alkitab itu kan menandakan perjanjian kembali dengan Tuhan gitu. Jadi makna yang bisa kita dapatkan adalah sebelum mungkin kita menghadapi apapun itu dalam kehidupan kita sebagai orang muda, ya kita bisa komitmen lagi sama Tuhan. Dan selain itu kan juga menandakan penyucian gitu kan. Jadi kita harus belajar untuk ya jadi suci lagi tiap hari, diperbarui lagi hari demi hari. Karena ketika kita mau menghadapi pertempuran rohani terlebih khusus, kita nggak mungkin dengan keadaan yang nggak siap kan. Kita harus punya persiapan. Jadi maknanya adalah ya kita harus kembali lagi mempersiapkan diri kita, mempersenjatakan diri kita dengan hal-hal rohani. Jadi kalau dari aku, kenapa dua hal ini perlu? Ini adalah persiapan rohani yang mendasar. Kenapa sunat? Sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dan Abraham. Kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 14, dan Tuhan di sini ingin menghapuskan branding bahwa mereka adalah budak. Jadi oleh karena itu makanya mereka disunat, dan di dalam Yosua 5 ayat 9 itu merupakan bagian dari penyucian hati juga. Lalu kenapa Paskah? Karena itu adalah peringatan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, sehingga diadakan lagi, mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka. Jadi pelajarannya bagi kita, kalau di dalam Roma 2 ayat 29, sunat hati itu perlu ya, membuang hal-hal yang menghalangi kita dari perjanjian Tuhan. Oke. Dan tadi juga sudah disinggung di awal oleh Pendeta, ketika Yosua bertemu dengan Panglima Bala Tentara Tuhan, dan tadi juga sudah dijelaskan apa alasannya, mengapa Tuhan menjawab tidak keduanya. Dan sekarang bagi kita pelajarannya apa Pendeta? Kita aplikasikan. Mungkin aplikasinya adalah seringkali ketika kita mau mengkategorikan sesuatu. Misalkan kejadian ini baik atau tidak. Misalnya saya kecelakaan. Kejadian ini baik atau tidak. Oh kalau Tuhan itu baik sama saya berarti harusnya saya gak kecelakaan. Atau kalau oh iya kecelakaan berarti kamu sedang ada dalam dosa. Jadi seringkali di dalam hal apapun kita seolah-olah mau mengkategorikan ini baik ataukah ini jahat. Tetapi di dalam bahkan di cerita Alkitab dan juga di dalam kehidupan kita tidak semuanya itu semudah itu untuk dikategorikan, dan tidak semuanya itu bersifat statis. Dalam arti statis tadinya mungkin dia baik, tetapi ketika waktu berlanjut malah jadi buruk, atau tadinya itu buruk ketika waktu berlanjut malah jadi baik. Jadi sangat perlu kita berhati-hati dalam mengatakan suatu kejadian, suatu orang ataupun satu peristiwa itu sebagai ini dari Tuhan, ini dari bukan dari Tuhan. Yang perlu kita perlukan adalah kita lihat prinsipnya seperti apa, apakah ada hukum Tuhan, apakah ada perintah yang Allah ingin kita untuk lakukan. Dan ketika kita melihatnya seperti itu dan mengadaptasi bagaimana kita memandang sesuatu dan berelasi, barulah kita bisa melihat sebenarnya ini Tuhan ini untuk saya, bagi saya, kawan saya, atau Tuhan ini lawan saya, pendakwa saya,
penghukum saya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, thank you Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse, tetap bersama-sama dengan kami. Oke, dalam pelajaran Insight dikatakan bahwa penduduk Kanaan sudah diberi cukup waktu ya. Tadi juga kita sudah bahas di awal, sudah diberi cukup waktu untuk bertobat. Tapi di zaman sekarang, apakah kita bisa tahu kapan harus terus mendoakan atau menjangkau seseorang sampai dia bertobat? Dan kapan mungkin kita udahlah cukuplah kasih karunia aku bagimu ya. Udah cukup aja dalam menjangkaunya gitu. Ya, jadi terkait pertanyaan itu, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, sebenarnya pekerjaan kita di dunia ini adalah untuk menabur benih dan menyiramnya. Dan untuk pertumbuhan itu adalah tugas Roh Kudus ya, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah ada limit waktunya, jawabannya adalah ya tidak. Ya kita kalau dari aku ya kita tetap doakan aja. Dan mungkin kalau misalkan tapi kalau misalkan pertanyaan sampai kapan saya harus ngasih tahu orang ini terus, ya kalau misalkan dia udah jelas-jelas menolak, ada juga di ayat di perjanjian baru dikatakan ya udah hempaskan aja kakimu ya kan. Nah, tapi kalau itu dia benar-benar udah menolak, tapi it doesn't mean kita mungkin berhenti mendoakan gitu. Cuman kenapa ini mungkin di raise, karena mungkin kita sering lupa bahwa tugas kita itu hanyalah memberitahukan saja gitu. Kadang-kadang kita pengen untuk supaya orang ini segera dibaptis atau ada resultnya ya ada resultnya langsung. Padahal mungkin resultnya nanti mungkin bukan di kita, di orang lain gitu. Tapi mungkin kita tugasnya adalah untuk menabur benihnya aja gitu. Oke, kalau pendeta gimana? Ini kan sering dalam pelayanan ya. Oke. Mungkin yang pertama kali perlu kita ketahui adalah bahwa seberapapun kita mengasihi orang itu, mungkin ini keluarga, orang tua, anak, saudara, yang perlu kita sadari bahwa Tuhan itu lebih mengasihi mereka daripada kita mengasihi mereka. Itu satu. Sehingga setiap kesempatan yang ada yang bisa diberikan pasti sudah diberikan. Dan mungkin tugas kita adalah ya kalau memang kita mengasihi mereka lebih, ya mungkin lebih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mengakui bahwa ada yang namanya kebebasan memilih dari setiap orang. Dan kalau ditanya cut off-nya kapan nih? Apakah sekarang dia sudah selesai? Ataukah nanti? Ataukah 10 tahun lagi? Itu ya mungkin kita tidak tahu.
hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau kita masih merasa waduh pengen, ya nggak apa-apa, lakukan. Tetapi kalaupun ternyata sudah tidak, ya itu nggak apa-apa juga. Jadi jangan terlalu terbeban gitu. Aduh, saya harus doakan dia sampai dia bertobat gitu. Kalau dia belum bertobat, saya tidak akan berhenti. Itu tidak alkitabiah juga. Karena ada saat-saat contoh di mana ketika Abraham bernegosiasi dengan Allah dalam hal Sodom dan Gomora gitu kan, ya sampai 10 selesai gitu kan, nggak turun lagi 5, 4, 3, 1 gitu, pokoknya harus terjadi. Dan kita lihat di dalam kisah selanjutnya ketika itu dipaksakan, misalnya ketika Lot gitu kan, dia bilang Allah katakan keluar dari tempat ini, pokoknya jauh di gunung, dia nggak mau, gimana, jangan di gunung, nggak bisa, di sini aja, di kota ini aja, di sini aja. Dia kan tawar menawar dan dia memaksa, dan ketika itu terjadi kita lihat akibatnya kan juga mungkin buruk ya. Mereka malah memberikan keturunan Amon dan Moab yang adalah musuh daripada bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat sampai di situ, berarti buruk. Tapi enggak juga. Ternyata Ruth ini dari bangsa Moab. Jadi mana nih, mana baik, mana buruk, apa segala, mungkin kita akan sulit. Apalagi dalam melihat apa yang kita lakukan. Jadi mungkin kita bisa memegang janji bahwa ya segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mungkin seperti itu aja yang kita pegang. Oke. Baik. Kalau kita juga lihat kisah Rahab yang bukan bagian dari umat Israel, yang dikenal juga reputasinya itu sangat buruk, tapi kalau misalnya kita baca Matius pasal 1, nama dia ada nama perempuan, seorang perempuan Rahab dituliskan di situ, menjadi disebutkan, malah kan bisa garis ibu biasanya nggak disebutkan, tapi dia disebutkan itu sebagai garis keturunan Mesias Yesus Kristus. Nah, Tuhan seringkali memakai orang yang mungkin dianggap nggak pantas oleh standar manusia, dan mungkin kita adalah bagian dari hal itu. Kita juga merasa kita nggak pantas, kayaknya Tuhan nggak bisa pakai aku karena masa laluku, karena masaku, ya, atau mungkin yang sedang kita lakukan sekarang bukan cuma masa lalu, mungkin kita sedang terjerumus dalam hal-hal yang mungkin kurang baik gitu. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Rahab supaya kita boleh tetap percaya pada kasih Tuhan, bahwa Tuhan boleh bisa mengubahkan siapapun, dimanapun dan kapanpun itu. Kalau dari aku, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan sama sekali tidak memandang latar belakang kita ya, dan dosa-dosa kita. Mungkin kita merasa seperti itu karena kita takut orang lain melihat kita seperti itu. Tapi balik lagi, kalau aku rasa kita harus fokus kepada Tuhan supaya itu tidak menghalangi jalan kita untuk melakukan perubahan gitu. Dan kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, banyak kok, bukan cuma Rahab aja. Mereka punya masa lalu yang kelam. Kayak Daud pernah jatuh dalam dosa. Semua pernah jatuh dalam dosa. Ada sisi gelapnya, ada sisi salahnya. Tetapi balik lagi, ketika kita mau berubah dan mau percaya dan mengingat kembali janji Tuhan bahwa semerah apapun dosamu, seperti even sampai seperti kermisi akan diputihkan kembali seperti bulu domba. Jadi kita nggak usah ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan, karena sebenarnya itu adalah bisikan-bisikan setan yang mengatakan bahwa kita tidak pantas datang kepada Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, datang ke gereja, pelayanan bukan tunggu kita jadi suci dulu, tetapi justru pada saat proses itu, disitulah kita memang membutuhkan hubungan yang sedekat mungkin kepada Tuhan. Ya, sebenarnya kalau ngomongin pantas nggak pantas itu kayak yang tadi Kalana udah singgung, kita semua itu kan berbuat baik pun sebenarnya itu adalah kain kotor gitu kan. Dan yang membuat kita pantas itu adalah Yesus itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita merasa mungkin tidak pantas untuk beribadah, untuk melakukan pelayanan dan apapun itu, ya caranya adalah kita bisa kembali lagi kepada Tuhan, minta supaya Tuhan yang layakan kita, yang sucikan kita. Dan kalau untuk bahas kasih Tuhan, ya Tuhan sendiri aja ngasih anaknya ya segenap surga untuk menyelamatkan kita. Jadi untuk perubahan itu pasti Tuhan juga akan kasih kalau kita memang rindu untuk mau berubah. Amin. Dan soal kemenangan Yosua dan bangsa Israel, ini bukan karena strategi perang yang canggih ya, bukan peralatan yang canggih, tapi hanya karena penyertaan Tuhan. Tapi di sisi lain, di Amsal 24 ayat 6 dibilang, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Nah, jadi bagaimana nih kita bisa tetap percaya penuh pada Tuhan tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, nih gimana nih?
Ya, sebenarnya Tuhan kita tuh sendiri juga Tuhan yang penuh dengan rencana ya. Jadi nggak mungkin kita kerja sama Tuhan, kita sendiri pun nggak punya perencanaan. Cuma balik lagi, kalau kita tahu kita bekerjanya sama Tuhan, berarti kita harus pakai rencananya tuh ya rencana Tuhan gitu. Apa yang udah Tuhan rencanain, itulah yang harus kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita. Dan itu kan juga jadi bagian tanggung jawab kita ya. Dan bukan berarti ketika Tuhan bilang, oh ya nanti kamu harus seperti ini, terus kita diam aja, kan juga nggak mungkin kan. Jadi harus ada usaha dari diri kita sendiri gitu. Cuma balik lagi, ya rencana siapa yang mau kita gunakan gitu. Apa sih persiapan yang kita lakukan? Apakah persiapan yang baik yang Tuhan perintahkan, atau yang kita pikir itu membantu dalam persiapan diri kita? Oke. Ya mungkin sebenarnya adalah kalau di dalam kasus Yeriko ini kan bukannya tidak ada rencana, ada rencananya. Tuhan bilang kamu suruh kelilingi 1 kali, terus hari ke-7 kelilingin 7 kali. Kalau seperti Raja Hizkia gitu kan, dikubung oleh Senakerib. Oh, berdoa kami tidak tahu harus kamu bilang apa. Oke, Tuhan yang berperang. Tapi mereka juga nggak diam-diam aja kan, tetap disuruh maju, tetap disuruh berbaris keluar benteng. Lalu pada saat itu mereka melihat, wah tiba-tiba ada campur tangan Tuhan. Jadi seringkali ketika kita melihat Tuhan akan berperang, bukan berarti juga orang itu diam-diam aja. Mereka melakukan antara memang oke, Tuhan akan melakukan hal ini, kamu lakukan ini aja. Oke, itu kalau memang ada secara eksplisit dibilang. Tetapi seandainya tidak ada pun, orang bukan juga tanpa persiapan. Mungkin contoh yang paling terkenal adalah ketika Daud melawan Goliat gitu kan. Ditanya, emang kamu bisa lawan Goliat? Emang apa rencana kamu? Daud juga nggak ada rencana, tapi rencananya adalah bahwa dulu saya pernah begini. Ini semua sudah saya lewatin, sehingga yang berikutnya saya juga bisa lewatin. Apakah Tuhan bilang, oke, kamu sekarang lawan dulu beruang, lawan dulu singa, lawan dulu kucing gitu kan? Enggak kan? Tapi dia tetap lakukan. Dia melihat apa yang bisa dia lakukan, tugas dan tanggung jawabnya pada itu sebagai seorang gembala, ini yang dia lakukan. Menjaga gembalaannya dari binatang-binatang buas ini, makanya dia siap untuk melakukan hal yang lebih tinggi lagi. Dan banyak hal juga kita lihat bahwa orang yang tidak siap tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang menggunakan segala talenta kesanggupan mereka. Nah, di dalam hal praktikal dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita nggak tahu nih, Tuhan, saya ini mau daftar kerja di mana, mau kuliah di mana, mau sekolah apa, ya lakukan apa yang ada di hadapan terlebih dahulu. Kalau nanti tiba-tiba ada hal spesifik yang Tuhan berikan, ya lakukan hal yang spesifik. Tapi kalau tidak ada, ya anggaplah itu sebagai sebuah kebebasan memilih di mana engkau boleh berkreasi. Karena Tuhan juga memberikan ya, sama seperti Adam kan, oke, kasihlah nama, terserahlah. Ketika sudah dikasih nama, ya udah Tuhan terima gitu lah. Mungkin ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang dimana seperti itu juga. Jadi jangan juga kita paralyzed gitu. Misalkan, aduh Tuhan, saya belum mendengar wangsit. Karena belum ada wangsit, saya harus bangun tidur, ya saya diem aja di kasur gitu kan. Ya kan gak gitu juga. Kita lakukan sebagaimana talenta dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Lakukan apa yang di depan mata dengan sepenuh hati dan pertolongan Tuhan pastinya ya, pendeta. Dan tadi juga aku seneng banget sama pelajaran ini soalnya. Dan teman-teman juga tadi selalu singgung harus ada hubungan yang erat dengan pribadi dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang mau dikerjain di depan mata. Kalau enggak, ya itu denger wangsit ya pendeta pagi-pagi. Ya nggak mungkin ya, kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Oke, diskusi yang sangat indah. Kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Mungkin yang pertama adalah bahwa ketika kita mendengar rencana Allah, kita harus siap untuk melakukannya. Karena kan Yosua ini tahu bahwa yang di depan dia adalah Yeriko. Tapi siapa yang bersama-sama dengan dia? Wah, panglima bala tentara Allah. Oke, ketika itu disuruh maju. Disuruh muter-muter. Disuruh teriak-teriak. Setelah itu disuruh jangan ambil. Ya jangan ambil harusnya. Tapi kan nanti mungkin pelajaran berikutnya, mereka mengambil barang yang harusnya dihancurkan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu punya rencana bagaimana ia mau umatnya itu untuk hidup, bertindak, dan mendapatkan keberhasilan. Dan tantangannya bagi kita, apakah kita mau untuk mencari suara Allah, kehendak Allah, dan ketika kita sudah mengetahuinya, apakah kita mau melakukannya? Dan pada saat ini kita lihat, bila mana kita mau dan melakukan seperti ini, bila mana ada kesalahan atau ada kealpaan, ya seperti mungkin kisah berikutnya mengenai Akan, ya itu akan mendapatkan balasannya juga. Mungkin seperti itu. Amin. Kalau dari aku, dari pelajaran ini, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan, karena nanti the rest
God will do the rest. Kemudian. Kalau dari saya sendiri ada dua. Yang pertama, belajar dari orang-orang Yeriko yang orang-orang Israel yang muterin Yeriko, meskipun belum tahu hasilnya apa, ya kita dalam kehidupan kita sendiri kita lakuin aja apa yang Tuhan perintahkan meskipun belum kita tahu apa hasilnya gitu. Itu kan pembenaran oleh iman ya. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu kesempatan yang kita punya, kayak orang-orang Kanaan yang udah punya kesempatan 40 tahun nih untuk bertobat tapi ternyata disia-siakan. Ya kesempatan yang kita punya sekarang ini kita pergunakan dengan baik. Waktu yang kita punya kita pergunakan dengan baik. Karena kan biasanya orang muda juga berpikir, oh ya masih muda, nanti aja bertobatnya, nanti aja berubahnya. Tapi jangan sia-siakan kesempatan sedikit pun, karena kita nggak akan tahu sampai kapan kita punya waktu. Amin. Baik, Tara boleh tutup dulu Mbak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang telah kami pelajari. Biarlah kiranya Tuhan ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami Tuhan untuk percaya tentang apapun itu yang Kau rencanakan bagi masing-masing kami. Bantu kami untuk boleh bergantung hanya padamu Tuhan, dan biarlah kiranya apa yang telah kami pelajari dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain juga Tuhan, untuk kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada episode kelima ini. Biarlah kita boleh ingat ketika kuasa Tuhan berpadu dengan ketaatan manusia, tidak ada tembok yang terlalu tinggi, yang terlalu kuat, yang dapat dirobohkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.